Sebelahnya, di sebelah kanannya Komeng ada Cak Lontong. Iya, selamat malam, salam lembar. Salam lembar, silakan Cak. Saya mewakili pakar lembaga independen stabilitas harga toko normal, juragan tengkulak, amankan barang sekunder. Wah, panjang banget, singkatannya apa itu? Ada, singkatannya Pak Lis Hartono ganteng abis. Nah, sekarang saya, nih sebenarnya beban untuk saya. Tapi kalau kita memang yang penting kita punya kebersihan hati sehingga tidak punya prasangka apapun juga. Moga-moga kita berharap dari Calontong ini dapat satu manfaat yang bisa kita dapat ya. Udah nggak bisa diandelin Pak kalau Saun yang ngomong. Ini kita kembalikan ke masalah. Ini bicara tentang pedagang kaki lima. Kita jangan hanya bicara yang negatif-negatifnya. Karena di antara pedagang kaki lima ini positifnya sedikit sekali. Ya? Anda kenapa? Nanti akan saya terangkan panjang lebar. Tapi kita harus kembali flashback dulu ya. Anda tahu nggak sejarahnya PKL? Sejarahnya PKL saya tidak Ada tahu. mulai kapan? Adanya PKL semenjak ada trotoar. Nah, kalau Anda tahu jawabannya, kapan adanya PKL, sejak adanya trotoar? Iya. Pertanyaan saya satu, kapan adanya trotoar? Nah, sejak Anda dilahirkan. 18, 16. Tahu dari mana? 18, 16. Iya itu awalnya dari trotoar. Sanda. Lah, PKL ada semenjak ada trotoar. Trotoar ada kapan? Sebelum ada PKL. Iya, Itu namanya bukan survei, Suryadi. Bisa lanjutkan ya? Ya. Dulu zaman kolonial Belanda, ada peraturan pemerintah saat itu yang menyatakan bahwa jalan itu harus menyediakan sarana untuk pejalan kaki yang disebut trotoar. Dan itu lebarnya adalah 5 kaki. Atau sekitar 1,5 meter. Itu peraturan zaman Belanda. Yang itu yang disebut trotoar itu. Makanya berjalannya waktu, tempat itu akhirnya dijadikan untuk berjualan. Iya, trotoar sendiri itu memang troto itu pejalan, roar itu adalah kaki, trotoar itu pejalan kaki. Iya, khusus kata untuk gua pejalan barusan, kaki. gua nggak tahu apa asal aja. Nah, tapi kebetulan Anda ini nggak salah. Enggak, biar kelihatan. Seenggaknya saya nggak tahu kalau Anda salah. Saya biar kelihatan pinter aja. Wah, sama. Ini saya lanjutkan ya, ini penting sekali. Sebenarnya PKL itu kita jangan terjebak istilah ya, singkatan atau sebenarnya PKL itu banyak artinya. Ada yang bilang pedagang kaki lima. Iya, memang benar pedagang kaki lima. PKL itu banyak, ada yang singkatannya itu banyak. Ada yang menyebut pedagang kaki lima. Iya, udah itu pedagang kaki lima PKL. Sebenarnya banyak. Banyak tuh berarti pedagang kaki 15, 50, 5.000. Sabar, Kang. Berapa? Sabar, Kang. Sabar ya. Sabar. PKL lu denger dong. Dia kata-katanya ya. Pedagang PKL itu singkatannya banyak. Ada yang mengatakan pedagang kaki lima. Udah terus ya. Udah berhenti dong. Begini Pak. Ci, masukin toko Ci, jual lo. Kita kan nunggu tuh. Lu ada lagi nggak gitu singkatannya? Nggak ada, dia cuma ngomong gitu doang. Banyak. Iya apa? Loh, kita kan bahas PKL, pedagang kaki lima. Jadi cukup pedagang kaki lima ini aja yang kita ungkap, yang singkatan lain buat apa? Anda mikir dong. Kita kan bahas pedagang kaki lima. Terus kenapa kita bahas singkatan yang lain? Maaf, Pak Lontong, Anda ini luar biasa ya. Ini akhirnya Anda sadar juga nih. Mulai jatuh cinta tuh. Mulai jatuh cinta ya. Akhirnya Anda jatuh cinta pada yang dong-dong. Saya lanjutkan ini. Saya melakukan survei. 100 orang yang saya survei ini gampang-gampang susah loh. Survei tentang pedagang kaki lima. Ini pas 100. Ini pas. Gua nggak protes jadinya. Jangan banget dulu. Ini 100 orang saya survei dan semuanya nggak mau. Saya belum selesai.
Akhirnya setelah nunggu waktu, memang ini gampang-gampang susah. Akhirnya ada 100 orang yang mau saya survei. Tapi pas saya nggak mau. Jadi surveinya kapan? Surveinya kapan, Kak? Survei itu butuh timing yang tepat, Pak. Nggak asal survei kalau saya. Kalau saya sedang, menurut saya ini pertimbangan, wah ini nggak pas waktunya survei, saya survei. Saya survei waktunya dulu. Katanya ini pas timing yang pas. Kalau timing yang pas lu harus berkenaan dengan ya saat yang tepat. Iya, makanya untuk menentukan saat yang tepat itu saya survei dulu saat kapan yang tepat. Iya, begitu saatnya tepat. Saya sudah survei sebelum menentukan saat yang tepat kan. Orang untuk menentukan saat tepat itu saya harus survei dulu. Saya ingin tahu persis apa yang ada di benak para pedagang kaki lima. Makanya saya survei 100 orang. Ternyata 100-100-nya bukan pedagang kaki lima. Akhirnya saya cari memang 100 orang yang benar-benar pedagang kaki lima. Iya. Anda tahu hasilnya? Gak usah diceritain lah, Cak, yang tadi tuh gak usah diceritain. Lu langsung aja ke surveinya. Lu itu mengeluarkan tenaga berlebihan untuk sesuatu yang tidak penting. Dari 100 pedagang kaki lima yang saya survei, ini yang paling mengejutkan dan membuat saya terbelalak. Saya yakin Anda juga. Yang pertama, ternyata yang namanya pedagang kaki lima itu, kakinya cuma 2. Ini dia. Aku terbelalak. Ini yang mengagetkan kita semua. Saya yakin yang di pikiran Anda pasti kakinya 5. Enggak, cuma 2. Ini saya temui benar-benar di lapangan. 100 orang pedagang kaki lima. Ada kunyit gue bumbuin loh. Ini baru awal Anda sudah terbelalak kan? Yo. Kita lebarkan permasalahannya. Yang menjadi pembahasan adalah ketika pedagang kaki lima dianggap mengganggu kota misalnya. Ya. Ini di kota besar terutama ya. Saya survei kota Jakarta. Catatan saya ini hasilnya. Jakarta ternyata tidak pernah terganggu dengan adanya pedagang kaki lima yang ada di kota. Surabaya, Medan, dan Makassar. Nggak pernah terganggu. Iya kan beda kotanya, Cak. Beda Ya, tapi kan sama-sama kota besar. Mikir. Artinya tidak semua pedagang kaki lima itu mengganggu di kota. Dan istimewanya apa? Yang ketiga ini, saya yakin Anda juga terbelalak. Ternyata, siap-siap. Belum Kang. Sabar belum. Anda sudah kayak kepir. Penjaga gawang itu loh. kiper. Kepir. Kiper. Pokoknya nama Kiper. orang. Kiper namanya Kepir. Kepir Aprielo. Kevin. Ayo orang-orang pada mau terbelalak. Ayo Kita nungguin. Yang kita menganggap bahwa pedagang kaki lima itu dagangannya sederhana. Barang yang dijual sepele atau enggak bermutu. Ya. Ternyata menurut data saya semua barangnya itu ya, ini dengarkan semuanya. Anda kenapa sih? nunggu. Kan saya mau terbelalak. Oh. Saya haus akan terbelalak. Ya. Ternyata Cepet. semua barang yang kita butuhkan itu bisa kita dapatkan di tempat pedagang kaki lima. Semua barang. Ingat ya, semua barang yang kita perlukan itu ternyata bisa kita dapatkan di pedagang kaki lima. Nggak bisa. Buktinya Belum selesai, kecuali yang tidak ada. Ketiga tuh, sekarang keempat. Nah, keempat belum ada. Kita langsung kelima. Kok bisa loncat? Dipindahin.
Aduh, Data lu tuh seenaknya dewe. Masa dari 4? Iya. Lu urutan Ini nih, Bang. fakta saya memang yang keempat nggak ada Pak, yang ada kelima. Anda jangan maksa. Yang kelima kan bisa dipindahin jadi yang keempat. Hasil survei nggak bisa dipindah begitu saja. Itu namanya direkayasa. Saya teruskan ya. Iya. Yang keempat nggak ada, kita langsung ke 5. Oke. Nah, apalagi 5, yang keempat aja nggak ada. Ya How? Saya mau tanya Vega. Karena kan logikanya kalau 4 ada, kenapa nggak saya sebutkan? Calontong, saya tuh gremet-gremet di sini loh. Saya boleh pulang aja nggak Pak? Jangan dulu. Cie, Saya tuh udah beneran gremet. deg-degan. Cie, udah deg-degan, Bukan udah gremet. naksir, Cie. emosi. Mana Ya ada orang ampun. emosi deg-degan. Deg-degan itu kan awal dari cinta. Ya elah. Hai. Ya, Hebatnya, maaf ya. Sebentar, Hebatnya di sebentar. forum ini, udah tahu dia pasti ngeselin. Kenapa Bapak kasih kesempatan dia untuk berbicara Ci. terus-terusan? Ci, udah sabar. Kirim aja tuh guru kungfu. Suruh nyerang dia no. Saya tanya sama Vega sekarang. Vega, Ya. setuju nggak sama dia? Atau Setuju kamu... banget, setuju banget udah. Setuju banget. Nah, Pak. kalau nggak setuju saya jelaskan mulai awal lagi. Nggak usah. Udah, setuju. Hah? Tadi kan udah bilang setuju. Oh iya. Udah setuju Bagus, aja. Pak. Saya mau tanya sama Calontong. Anda punya ini nggak? Punya jalan keluar? Bagaimana agar PKL ini paling tidak menjadi sejahtera? Bicara masalah solusi untuk PKL. Ini saya sebutkan contoh ya. Ada 3 kota besar di Jakarta ini yang sudah mulai melakukan namanya relokasi untuk PKL. Ya. Solo, Surabaya, 3 ya. Solo, Surabaya, Jakarta. 1 lagi Bandung. 4 dong. Kan 3 tadi, Surabaya, Solo, Jakarta. Iya. Ini Bandung 1 lagi Bandung dan ada Makassar. 5 berarti, Cak. Anda kadang-kadang susah nurut ya. Nah, mulai kan? Nah ini. Coba kalau saya sebutkan 5 nih ya. Iya, sekarang. Ada 5 kota besar di Jakarta. Iya. Surabaya, Solo, Jakarta, Bandung, Makassar. Iya. 1 lagi Medan, 1 lagi Pekanbaru. 7 berarti, Cak. Loh kan, makanya nggak habis-habis. Nambah terus pasti. Udah nurut saya aja lah. Iya, saya nurut dah. Jadi kalau saya nurutin Anda nggak ada habisnya. Iya. 3 ya. 3 ya tadi ya. Solo, Surabaya, Jakarta. Tambah lagi nanti Bandung, Ada Medan. 1 lagi Bandung. Medan. Tapi saya tidak akan bahas itu. Kenapa kita udah ribut banyak di Ini sini hanya tapi nggak contoh dibahas? kotanya. Hah? Tapi cara mereka menyelesaikan itu yang penting. Jadi untuk solusi untuk pedagang kaki 5 itu paling efektif yang pertama. Ini menurut pertemuan para peneliti kaki 5 seluruh dunia. Ada itu? Enggak. Paling efektif untuk memberi solusi pada pedagang kaki 5 itu yang pertama, dikurangi kakinya. Itu sudah nggak ada lagi pedagang kaki 5. Gimana caranya? Lah, 5 kurangi 1? 4. Nah itu salah satu contoh caranya. Sudah nggak ada pedagang kaki 5, pedagang kaki 4 jadinya. Dikurangi 2, Pedagang kaki sapi. Lu gimana sih? Lu kurang-kurangin di situnya doang. kan tadi solusi untuk PKL. Biar nggak ada PKL ya dikurangi 1 jadi PKL kan. Tapi dikurangi Pedagang 2 tadi kaki- nggak enak. Masa pedagang cap kaki 3? Diteruskan nggak nih? Teruskan. Berikutnya, kita pada hukum ekonomi yang berlaku ya. Ah, Kenapa ada PKL? Kenapa ada pedagang kaki 5? Karena ada pembeli. iya itu. Ya kan? Iya. Itu hubungan sebab akibat. Makanya supaya PKL nggak ada, ya kita beri sanksi yang jual. Itu udah diomongin tadi soal di Bandung. Bahan lo basi. Itu survei dari mana begitu? Nah udah diomongin yang tadi Bapak Iya. bilang. Yang di Bandung sistemnya seperti itu. Wali kotanya menerapkan. Salah. Tapi kan Anda membiarkan pembelinya. Iya. Ah, enggak. Pembelinya Nah, denda. pembeli kan didenda sejuta tadi. Ini kan saya enggak. Itu gimana? Pembelinya enggak didenda. Lo Ini ngeles penjualnya dia yang di terus penjualnya mau diapain sama lo? Memang urusan saya apa ngapain penjual? Emang penjual itu apa saya kan mau saya apa-apain?
Ya Allah, saya salah apa sih? Ya Tuhan, kenapa saya dikasih seperti ini? Saya ingin semuanya berjalan lancar. Ya. Bakdim. Baim. Jangan kecil doang. Badim. Badim pemain bola. Lo kemana? Irfan Badim. Terus lanjutkan. Udah Pak, mau diapain Ya, lagi? tapi dia tuh maunya jelas gitu. Solusinya kan dan jelas. tadi nggak ada solusi. Kan Anda tanya, pedagangnya diberi sanksi apa? Diberi sanksi tidak boleh membeli pedagangnya. Kalau pedagang nggak boleh membeli, akhirnya dia nggak punya dagangan. Kalau dia nggak punya dagangan, nggak bisa jualan. Kalau nggak ada yang jualan, nggak ada yang beli. Nah, nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gembok mulut lo. Nah. Gembok. Kuncinya udah gua telan. Pak, Berarti cara ngebuka kuncinya bibir lo harus nempel ke dia dong.